Revolusi Industri 4.0 ya. Dengan tema Making Indonesia 4.0 yang dipelopori oleh Kementerian Perindustrian ya. Ini slogan itu dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Hari ini kita bahas slide yang berasal dari website Kementerian Perindustrian. Revolusi industri keempat mengeburkan batasan antara lingkungan fisik, digital, dan lingkungan biologis ya. Berikut ini ada gambaran-gambaran seperti apa itu revolusi industri. Seperti ada bagiannya pada abad ke-18 itu terbentuknya revolusi industri pertama, pengenalan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga uap, itu tepatnya di tahun 1784 ya. Kemudian pada awal abad ke-20 itu revolusi industri kedua ya, pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja ya. Ya, di sini di lini produksi pertama itu rumah pemotongan hewan. Yang ketiga itu pada awal tahun 1970 ya. Selanjutnya saat ini ya di revolusi industri keempat itu sistem cyber physical, yaitu konektivitas antara mesin, data, dan waktu nyata. Di sini kita lebih mengarah ke spesifikasi Internet of Things ya. Jadi kita mengarah ke pengembangan Internet of Things. Nah, disinilah kita kembangkan di kampus AMIK ini, yaitu revolusi industri keempat itu semua mata pelajaran keahlian kita mengarah atau bermuara ke pengembangan revolusi industri keempat ya, yang terutama di sini kita bahas lebih dalam tentang big data. Ya, selanjutnya Pak ya, Indonesia telah berhasil membangun siklus ekonomi yang sehat sehingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia ya. Kita lihat dari peringkat PDB global yang pertama itu nominalnya itu ada Amerika, China, Jepang, dan Jerman ya. Malah di sini kita bisa lihat China berhasil menggeser posisi Jepang ya pada urutan kedua. Kita tidak tahu sebelumnya China itu di urutan keberapa, namun berkat riset dan development yang mereka lakukan itu, penelitian dan pengembangan yang mereka lakukan secara terus-menerus, mereka berhasil memerangi bahkan bersanding dengan Amerika ya. Contoh dalam segi kehidupan sosial kita, produk-produk Cina itu mereka buat yang kualitas KW, kemudian Amerika membuat suatu produk yang misalnya mobil, kemudian Cina membuat mobil yang lebih canggih namun lebih tinggi spesifikasinya dan menarik ya. Jadi mereka membuat sesuatu yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat. Nah, walaupun dengan spek tinggi, mereka membuat dengan harga yang bisa dijangkau ya. Nah, selanjutnya di sini ada siklus ekonomi. Ini ada fondasi sosial itu stabilitas politik, tingkat pendidikan, keamanan ya. Kemudian ini tidak kita bahas secara mendalam ya. Yang kita bahas itu adalah pengembangan teknologinya saja. Selanjutnya Pak, Indonesia beraspirasi untuk menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030. Nah, mesin pertumbuhan berikutnya pada dasar ekspor neto ya. Jadi ekspor neto itu pengiriman berdasarkan belanja atau apa yang kita konsumsi di dalam negeri ya. Nah, kemudian ranking PDB global itu masih seperti yang tadi ya, Amerika, China, Jepang, dan Jerman ya. Jadi PDB itu artinya produk domestik bruto. Kalau bahasa Inggrisnya itu
GDP ya, jadi Gross Domestic Product ya. Jadi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara untuk keperluan domestik ya dalam suatu periode tertentu. Ya, 15 tahun ke depan akan merupakan masa emas bagi Indonesia yang akan menikmati bonus demografi. Jadi seperti apa itu bonus demografi? Ya, bonus demografi itu potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk ya, penduduk usia kerja 15 hingga 65 tahun ya. Jadi penduduk usia kerja ini lebih besar jumlahnya daripada penduduk yang belum masuk dalam kriteria usia kerja atau telah pensiun, yaitu 0 sampai 14 tahun dan di atas dari 65 tahun. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata pertumbuhan PDB selama bonus demografi bisa kita lihat itu di grafiknya. Kemudian bonus demografi antar negara itu bisa kita lihat Jepang, Cina, Singapura, Thailand ya. Kemudian urutan keberapa nanti itu akan ada Indonesia ya. Pada tahun 2020 ini ya, untuk 10 tahun ke depan itu akan ada bonus demografi ya. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia. Jadi disinilah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan vokasi tertentu digunakan ya. Jadi mahasiswa sekarang masa depan mahasiswa sekarang itu ditentukan oleh lingkungan belajar ya. Jadi lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi dari segi mood belajar mahasiswa, di mana itu mood belajar mahasiswa dibangkitkan oleh budaya belajar kita. Jadi budaya belajar kita dimulai dari kampus yang mendukung sistem pendidikan vokasi ya, yang betul-betul meningkatkan keterampilan atau skill mahasiswanya. Jadi kedepannya mahasiswa itu tidak hanya sekedar berteori. Kita lihat banyak mahasiswa sekarang yang sangat cerdas berteori, namun apakah kita bisa dengan teori itu, dengan teori politik atau teori segala macam yang berkembang di seluruh kampus di Indonesia ini, kita bisa membuat satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat domestik atau masyarakat dalam negeri sebelum kita memproduksinya dalam jumlah besar untuk kita kirim ke luar. Apakah kita mampu seperti itu ya? Jadi itu kita sangat dukung di kampus Amir Lama Pokolondro ini. Ya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi dua sektor manufaktur ini. Sektor ketiga dan sektor keempat itu porsi kontribusi manufaktur terhadap PDB dapat menurun jika tidak dilakukan apa-apa. Jadi akan menurun jika taraf belajar kita itu stagnan ya, taraf produksi kita stagnan. Kemudian yang keempat, Indonesia perlu membuka lebih banyak lapangan kerja lagi. Jadi jangan menunggu ya, jadi jangan menunggu lapangan kerja. Kami usahakan kampus kami yang juga kampus kami juga yang berslogan Technopreneurship ini, mahasiswanya tidak diharapkan untuk menunggu lapangan kerja, namun mahasiswa di kampus Amika sendiri itu diharapkan untuk kedepannya dapat menciptakan lapangan kerja tersendiri yang dapat menanggulangi kebutuhan konsumen di lingkungan sekitarnya. Ya, industri revolusi 4.0 dapat merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia melalui inisiatif slogan tadi yang dipopulerkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu Making Indonesia 4.0. Jadi Making Indonesia 4.0 itu memiliki beberapa dampaknya yang secara langsung dan dampak yang tidak langsung. Kita lihat dari
gambaran bagan di samping itu industri 4.0, kemudian revitalisasi sektor manufaktur, dia berdampak langsung oleh dia meraih kembali posisi net ekspor. Nah, kemudian dampak tidak langsungnya itu adalah meningkatkan kekuatan keuangan negara, kemudian meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, meningkatkan ekonomi yang kokoh, kemudian tenaga kerja yang lebih baik, ya. Kemudian pasar tenaga kerja maksudnya disitulah keahlian atau skill kita proposalkan, ya. Artinya kita menawarkan kemampuan kita, ya. Kemampuan dalam bidang apa itu? Kemampuan dalam bidang mungkin software development, kemudian mungkin pengembangan, kemudian mungkin pembuatan desain seperti itu. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat lunak itu yang sangat diperlukan untuk kedepannya, yang dapat didukung oleh keterampilan kita dalam mengolah data yang ada, ya. Itu yang disebut dengan big data. Nah, kemudian 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 itu adalah bisa kita lihat pada bagian di sebelah, ya. Ya, selanjutnya Kementerian Perindustrian menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 untuk membentuk DINAS, ya, sebagai agenda nasional, National Industrial Committee, ya, bahasa Inggrisnya, disingkat DINAS, ya. Ini aturan-aturannya itu Nomor 3 Tahun 2014, ya. Kemudian Perpres pembentukan DINAS, keputusan ketua DINAS tentang kelompok kerja industri 4.0. Yang menarik kita bahas di sini adalah poin yang ketiga, itu pembentukan kelompok kerja industri 4.0, Making Indonesia 4.0 sebagai manifestasi Perpres pembentukan DINAS. Kemudian lintas fungsi-fungsi dan lintas sektor representasi dari pemangku kepentingan terkait, ya. Kemudian eksekusi kewenangan DINAS dari hari ke hari, khususnya untuk implementasi Making Indonesia 4.0. Kemudian kita belajar dari kesuksesan Korea Selatan, ya. Ini ada bagan rencana ekonomi 5 tahunan Korea Selatan. Mereka sangat berkembang pada tahun 2017, ya. Presiden of South Korea, ya. Kemudian mereka hanya memiliki komite untuk presidennya itu 20 ahli dari swasta, kemudian 5 dari pejabat pemerintahan. Komite Industri Nasional akan menjadi titik pusat implementasi Making Indonesia 4.0, ya. Ini kita tampilkan sedikit tentang DINAS-nya, ya. Selanjutnya, Pak, karena tidak terlalu penting untuk kita bahas ini. Seluruh sektor industri Indonesia menghadapi permasalahan fundamental sebagai berikut. Ada 10 tantangan utama industri, ya, di Indonesia. Berikut kita lihat, ditampilkan 5 dari 10 itu. Yang pertama itu upstream dan midstream yang kurang berkembang. Kemudian potensi geografis yang kurang dioptimalkan, kemudian tren global sustainability yang tidak terelakkan, kemudian UMKM yang tertinggal. UMKM yang tertinggal di sini maksudnya mereka tidak belum merambah ke dunia internet, kemudian infrastruktur digital yang belum memadai, ya. Seperti platform digital yang belum dioptimalkan. Yang keenam itu penandaan domestik dan teknologi terbatas. Kemudian tenaga kerja yang banyak namun tidak terlatih. Kemudian belum adanya inovasi dari pusat, ya. Kemudian kecenderungan untuk tidak berubah, ya, jadi stagnan. Kemudian peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tinggi. Jadi ke 10 permasalahan atau tantangan utama dari dunia industri yang ada di Indonesia pada umumnya ini dapat kita
patahkan dengan berawal dari generasi yang sekarang ya, jadi berawal dari mahasiswa ya. Mahasiswa seperti apa itu? Mahasiswa yang selalu belajar tentang pendidikan vokasi ya, jadi belajar memperdalam ilmu keteknikan ya, terutama pada bidang pengembangan software ya, software development. Kemudian berikut ada satu hal inti dari pembahasan kita hari ini. Ada suatu program yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, itu ISMAR IKM. Jadi ISMAR IKM itu program yang merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing. Jadi mungkin kita hari ini itu adalah internet marketing ya, dan pengembangannya yang di data melalui SINAS ya, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak dari Nirwana Lukman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, materi yang bagus. Yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira bisa kami lakukan khususnya mahasiswa dalam menghadapi revolusi 4.0, dan apakah harus selalu menggunakan teknologi, misalnya keahlian saya henna dan make up? Terima kasih Pak. Ya, jadi pengembangan keahlian itu bisa kita pasarkan secara online ya. Mungkin kita buat website sendiri atau kita buat reklame melalui laman di Facebook ya, di Facebook marketing. Mungkin bisa dilihat ada referensi untuk Facebook marketing itu, bisa di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Dia membahas tentang pemasaran melalui Facebook di seluruh negara. Nah, jadi orang itu menjual melalui promosi lewat Facebook. Jadi pemasukannya sekarang mungkin 10 miliar per hari. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Pak dari CEO, bagaimana cara menjalankan industri 4.0 di masa pandemik ini Pak? Apakah ada inovasi terbaru akan hal ini? Ya, jadi menjalankan industri 4.0 pada masa pandemik ini adalah puncak-puncak peperangan kita ya. Artinya sekaranglah saatnya kita bertarung. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang terkena PHK. Dampaknya itu mereka berimbas kepada industri yang berbasis internet marketing. Jadi berbasis promosi yang dilakukan di dunia maya. Jadi kita yang diam itu akan tergeser dengan sendirinya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya ada lagi pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan industri 4.0 jika tidak mempunyai alat teknologi, misalnya laptop? Ya, jadi bisa melalui HP, ya, bisa melalui handphone kita edit. Bisa kita jadi YouTuber hanya dengan melalui handphone, bisa kita jadi kecuali untuk pengembangan program itu harus kita menggunakan PC atau laptop. Minimal kita punya PC atau laptop. Ya, seperti itu Pak. Ya, ada pertanyaan dari Nirwana Lukman. Menurut kita Pak, revolusi industri 4.0 ini peluang atau ancaman? Ya, bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman kalau kita diam. Bisa jadi ladang usaha yang sangat menarik ya, ketika kita betul-betul belajar dari sekarang. Ya, tempat belajar itu di mana? Di kampus yang seperti apa? Kampus yang mendukung dari segi segalanya, infrastruktur, tenaga pendidik, dan tujuan kampus itu sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Seperti itu Pak.
dapat disimpulkan buat hari ini, Pak? Ya, jadi kesimpulannya itu, Pak, saya belajar dari lingkup belajar mahasiswa di luar, bahkan mahasiswa yang berbackground engineering sekalipun, mereka kalau hanya diam, tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, mereka akan tersingkir sendiri. Ya, jadi mengapa Cina berkembang atau mengapa Jepang berkembang? Karena budaya belajar mereka, ya. Budaya belajar mereka yang bisa diterima oleh peserta didik yang ada di sana, ya, dan itu setiap saat dikembangkan melalui forum-forum, melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi pesan saya, marilah kita selalu meningkatkan kualitas diri dengan ilmu yang berbasis dengan IT. Ya. Mungkin kita bisa belajar dari awal tentang big data, mungkin kita belajar tentang Internet of Things, mungkin kita bisa belajar tentang sosial media marketing, ya, kalau kita basisnya di wirausaha. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua.